Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala asy-syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala qanil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Amin. Tahu artinya adik-adikku semua? Tahu arti doa tadi? Enggak. Jangan sampai seperti kisah sebuah keluarga dari tanah Minang ini, orangnya kaya raya tapi dulu tidak sekolah. Dia adil sekali sama keluarganya. Dia punya istri pertama namanya Fatimah, tapi nggak punya anak. Akhirnya oleh istri pertama, karena sudah sekian tahun menikah tidak punya anak, disuruh beristri satu lagi biar dapat keturunan melanjutkan usahanya. Istri keduanya namanya Hasanah. Dia sangat adil sama dua-dua istrinya. Akhirnya ketika musim haji dapat berangkat, tiga-tiganya berangkat. Sampai di tanah suci, tawaf. Ketika tawaf, doanya apa? Doa sapu jagat yang tadi kita ucapkan. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Didengar oleh istri dua-duanya sama tawaf, amin. Tapi putaran kedua doanya itu lagi. Istri kedua kuat aminnya, yang istri pertama nggak ngaminin lagi. Kenapa kok nama Hasanah aja yang disebut, nama aku nggak pernah disebut nama bapak, katanya. Putaran ketiga doanya itu lagi nggak diaminin, akhirnya dia marah. Pak, bapak kenapa sih sampai sini nggak adil lagi, di kampung adil sama kami? Nggak adil gimana, Bu? Kata sang bapak. Ya dari tadi saya dengar bapak doain nama Hasanah aja, nama saya nggak pernah bapak sebut. Ah masa? Ya coba ulang doa bapak lagi. Ah tuh kan Hasanah, nama saya kapan? Lalu apa kata suaminya? Iya ya, maafkan saya Dip, saya lupa, katanya gitu. Akhirnya putaran keempat dia berdoa apa coba? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Jangan sampai seperti itu kita berdoa, karena doa itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita apa? Dunia sukses, akhirat sukses, dan selamat dari nerakanya Allah. Kan itu doa kita. Benar kita ingin dapatkan doa kita itu? Maka oleh karena itu mari kita mulai pagi hari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita mulai dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu Kok banyak yang nggak mau salawat sama Nabi ya? Disebut nama Fatin Siddiqiyah. Adik-adik, nanti di padang mahsyar berapa jarak matahari dari kepala? Sejengkal. Sekarang berapa jarak terdekat dari kepala? 2 meter. Siapa yang meternya tuh? Yang paling dekat sekarang dari kepala kita adalah jam 12 siang, ya toh? Berapa jaraknya? Itu kata kakek segala tahu di majalah Bobo. Itu ya. Jarak terdekat matahari dari kepala kita itu siang hari, jam 12 di tropis, lebih kurang 150 juta kilometer. Kalau kita disuruh duduk begini jam 12 siang sampai jam 2, tahan nggak?
Jarak 150 juta kilo, suhu hanya 36 derajat di kepala, 2 jam kita pingsan. Kalau jarak 150 juta kilo, kira-kira berapa suhu di kepala? 36. Kalau jarak sejengkal? Kalau dijemur 2 jam kita pingsan, kalau dijemur 50.000 tahun akhirat, nggak ada mati situ deh. Nggak ada pingsan situ lagi. Maka oleh karena itu mari kita perbanyak syukur kita, dan mari kita perbanyak bersalawat kepada Nabi, karena salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil mahsyar adalah kita banyak bersalawat kepada. Jadi kecek Nabi sianan mandanga namo Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi, itulah umatku yang paling kikir, binti pelit, sampilik kariang, kajai balapia. Oh. Tidak diminta berjihad, tidak diminta berinfak, tidak diminta berkorban untuk Rasulullah. Katanya Rasulullah idolanya, tapi dengan nama Nabi disebut aja, salawat aja kagak. Lalu kita bisa beri apa sama Rasulullah kalau kita mencintai Rasulullah? Padahal sama teman aja kalau udah cinta bilangnya begini, iya yang. Diriku ini sepenuhnya hanya untukmu, oh, gitu ya. Kalau tak percaya belahlah dadaku. Ya. Untuk teman saja yang tidak bisa menyelamatkannya dari neraka Allah, tidak bisa ngasih syafaat di akhirat, belum tentu membawanya ke surga. Begitu bahasanya. Tapi untuk Rasulullah, yang dia satu-satunya Nabi yang nanti berhak mendapat syafaat Allah dan membagi-bagikan syafaatnya itu kepada umatnya istiqomah di mahsyar, sehingga jarak matahari sejengkal dan kita dijemur 50.000 tahun akhirat nggak terasa panas. Tidak lelah, tidak ngantuk, tidak haus, tidak lapar, tidak capek. Karena kita dapat syafaat dari Rasulullah. Kira-kira kita mesti berikan apa sama Rasulullah? Subhanallah. Bapak kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu wakil kepala sekolah, majelis guru, dan ada yang kita cintai. Doa kita tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wakina. Berarti setiap kita berdoa yang kita minta 3 hal. Dunia sukses, akhirat sukses, dan selamat dari api. Berarti kalau begitu ada orang yang hanya sukses dunia tapi akhirat gagal. Ada enggak? Ada orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Ada orang yang dunia enggak sukses, akhirat juga enggak sukses. Udahlah dunia hidupnya miskin papa, otaknya jongkok lagi, gitu ya. Perilaku akhlaknya jauh pula dari yang baik, matinya masuk neraka. Coba. Tapi ada yang dunianya subhanallah, di sekolah juara terus, wajahnya bersih bercahaya, siapapun menyenangi karena awaknya indah, ibadahnya tidak tinggal, akhirat diundang ke surga, ditunggu 70 bidadari. Enak tidak? Mau yang begitu? Mau yang begitu? Mau sukses dunia? Iya. Mau sukses akhirat? Mau selamat dari neraka? Iya. Pertanyaan pertama, mencari sukses akhirat itu nanti apa sekarang? Sekarang. Mencari selamat dari api neraka itu nanti kita berlari-lari berbondong-bondong setelah meninggal atau sekarang? Sekarang. Untuk mengumpulkan bekal akhirat untuk sukses dan perjalanan panjang itu, kita diberi waktu berapa lama? Tidak tahu kan? Ada yang tahu tidak? Pak, awak bisa santai gini Pak, dia ada semayang awak pemilu. Bagus, awak umur 92 tahun Pak, lagu MOU di Tuhan berjatuh 60 nanti. Ada? Nggak ada kan? Bisa jadi kita hanya tinggal punya jatah hitungan hari bahkan hitungan jam.
Adik-adik, saya pernah dikagetkan oleh sebuah telepon. Ramadan beberapa tahun yang lalu, kita ngisi acara konser menyambut Ramadan di gedung Rangkayo Basa, gedung Polda Sumbar. Itu dengan orang Solo salah satunya. Namanya Rashid mahasiswa UNAN, almarhum. Masih sama-sama, saya betul ngasih tausiah, dia nasyidnya. Jam 12 lewat 10 menit kita masih berpelukan saling memaafkan mengenai Ramadan. Kemudian dia pamit, Ustaz, doain saya ya, saya mau pulang ke Solo, mau jenguk orang tua. Mau Ramadan, ya. Jam 1 lewat, hampir jam 2, saya ditelepon oleh temannya sama-sama manggung tadi. Ustaz, ada berita duka. Apa? Rashid sudah mendahului kita. Hah? Kenapa? Saya bilang, rupanya hanya sampai di ladang padi. Hondanya itu dicegat oleh truk dari atas, terseret beberapa meter, meninggal di tempat. Padahal jam 12 lewat 1/4 masih bersama kita, berpisah di gedung Rangkayo Basa. Jam 2 kurang 1/4, jenazahnya sudah di kamar mayat M. Jamil, sudah kaku bersimbah darah. Dan kita tidak pernah tahu, bukan? Maka bisakah kita mengatakan istirahat membekali diri untuk akhirat sekarang? Bisakah kita punya pantun, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, selagi muda puas-puasin, tertua tinggal bongkoknya. Gitu. Muda berpoya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Kalau muda berpoya-poya, tuanya itu hina dina, matinya masuk neraka. Coba tak kalau tidak. Subhanallah. Maka oleh karena doa kita tadi, adik-adik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin dapat tiga-tiganya itu. Kunci pertama. Apa kunci pertama? Jadikan Allah selalu nomor 1 dalam tujuan hidup kita. Apa kunci pertama? Jadikan Allah nomor 1 dalam hidup kita. Belajar perlu nilai tidak? Tapi apakah nilai nomor 1? Sehingga menghalalkan segala cara. Pakai rumus al-jimatun minal sukses. Alam takambang jadi guru, jimaik takambang juara 1. Kalau memang kita punya doa akhirat yang hasanah, yakinlah, adapun kesempatan itu di dalam kelas, kita akan katakan say no to mencontek. Gitu ya. Say no to make jimat. You know? Karena itu bukan budaya saya. Memang pengawas tidak tahu, memang guru sedang keluar karena ada keperluan. Tapi malaikat pernah keluar nggak di samping kita? Allah pernah tidur nggak melihat kita? Nih, mati. Dia 10 enggak ah. Saya mending dapat 100 halal daripada dapat 7 haram. Ya iyalah Pak. Nah, kenapa tidak ngandalin Allah? Allah pernah tidur tidak? Allah pernah lupa tidak? Yang punya otak kita siapa? Yang membuat kita lupa dan ingat siapa? Allah. Yang menggerakkan tangan kita siapa? Yang menggerakkan kaki kita siapa? Yang mengamankan kita pulang pergi sekolah siapa? Yang bisa berkehendak sesuka hatinya siapa? Yang bisa merubah tidak mungkin jadi mungkin siapa? Lalu kenapa kita tidak ngandalin Allah? Kenapa kita tidak dekati Allah? Kenapa kita tidak cari kasih sayang Allah? Kenapa kita tidak cintanya pada Allah biar Allah mencintai kita? I love you, you love me. Kita love-lovean sama Allah. Itu ya. Karena kalau Allah sudah sayang, Allah sudah cinta. Belum ngomong dia udah tahu. Tuhan, gua mau UN nih. Bisa nggak nih PK 10 semua Tuhan? Oh bisa. Kalau itu. Ya, nggak bisa. Maka ketika datang waktu salat, nggak perlu lagi dipanggil. Sebelum datang kita udah rindu. Mau kemana Ki? Gua mau ke masjid. Kenapa? Mau apel sama Allah. Oh dari itu, ini udah 2 jam gak ketemu Allah. Oh dari itu dia mau curhat sama Allah. Itu dong bahasanya. Jangan sampai kebalik udah dipanggil-panggil. Ayo yang mau apel sama saya, ada masalah lapor dong. Gua bantu nyelesain, kata Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jawab, kami salah. Gimana coba mau sukses? Dipanggil Allah dapat
ketika mepet ngadu, Tuhan tolong dong please help me Tuhan. Kata Tuhan, mau sukses akhirat, jadikan belajar itu ibadah, benar? Mau sukses akhirat, jadikan pakaian kita ibadah, benar? Mau sukses akhirat, jadikan gaul kita ibadah, benar? Gimana pakai ibadah ya seperti ini? Pakai ibadah insya Allah. Subhanallah, indah sekali jilbabnya. Ke sekolah pakai jilbab, pulang sekolah pakai jilbab. Ke sekolah subhanallah, sehingga kebingungan tuh cowok-cowok mata keranjang di belakang. Rambut di sini kayak apa ya? Kau mana bisa melihat tuh? Kenapa? Ditutup rapi. Tapi pulang sekolah, ada undangan teman Sweet Seventeen. Rok dalam, subhanallah, lapang ganti dengan celana jeans. Sarawak itu pakai jeans. Masa kesurupan. Baju kurung ganti lagi. Baju apa? Baju iblis. Karena jin kan temannya iblis. Bah ke baju iblis pak, ini baju sang penggoda. Agak itu aku sih juga lah kurang. Kok naya angkotnya membuka di belakang mencibir ke orang. Dan tunjuk kawan. Sarawatin, baju iblis. Jilbab tak lama kalah. Oh tak matching coy kalau begini. Baru keluar gerbang sekolah saya tiba bangkit. Dia bilang apa? Kenapa dibuka deh? Sayang pak, rambut iwak dirawat pakai Rejoice Long. Sarawak jin, baju iblis, rambut dibuka pakai bendo setan warna pinky. Bayangin. Nah kalau sudah begitu, bibir nggak mau ketinggalan. Dia lihat Lepok City. Ditebalin di bibir 3 cm. Celana jin, baju iblis, bendo setan, bibir bentuk topeng monyet. Apakah itu ibadah? Apakah itu ibadah? HP nggak mau ketinggalan. HP harusnya jadi pahala. Ladang menghafal Quran bisa, ya. Masukin tuh di memorinya Quran 30 juz. Buat program one day one ayat, insya Allah. Tapi HP kita untuk apa? Panen dosa. Kenapa panen dosa? Yang nekan tuntut nomor tuh dosa semua tuh. Kenapa? Yang di SMS anak orang. Itu ngusilin orang. Apalagi baru ketemu sama adik-adik yang baru kelas 10. Gitu ya, baru kemarin habis mau, woi lain macoy nanti itu ah. Mulai cari tahu nomor teleponnya, mulai usil sama dia. Usil pertamanya apa? Pakai bahasa gaul karena SMS-nya gratis Excel. Gaul diusilin, kalau nanti dia marah, udah disiapin SMS kedua, maaf salah kirim. Tapi rupanya nggak marah di candain lapar lagi ngapain? Wah, bahasanya gaul. Udah begitu dibalas tuh sama orang. Apalagi ketika SMP Jamlai, ya. Dibalas nih kayaknya mau usin. Dibalas dengan bahasa gaul juga. Maksi katanya, makan siang. Wah. Dibalas lagi tuh itu Samsi sama siapa? Wah. Kalau sudah begitu dapat SMS hari Sabtu siang, nah dibalas lagi. Edison Rahmat Kartolo, maksud lo? Siang jam 2 datang lagi SMS. Aku bincang jualan pepaya, lagi tiduran ya? Dibalas lagi sama dia. Anak ninja di balik jeruji, enak aja gua ngaji. Tanpa sengaja ketika SMS saling berkirim di udara numpang 1 ekor virus.
lewat SMS masuk dia ke HP kawan, terus ke tombol ibu jari masuk ke hati. Bentuk virusnya seperti ini. Pakai anak panah satu semua. Apa nama virusnya? BMG. Virus merah jambu. Udah dekat lewat SMS, itu baru mudarat, sekarang kopi darat. Di SMS berikutnya, dari tadi baru canda-candaan, sekarang udah berani agak nekat dikit pakai. Iya yang. Aku tunggu ya di Gor Batu-Batu Pang. Janji aja tempat maksiat. Buat malu aja. Ya. Aku tunggu ya di sini. Kita JJS sore-sore Sabtu, malam mingguan kita yuk. Dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Kalau mau sukses, tidak itu yang mestinya kita pikirkan hari ini. Kalau benar doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba lihat. Dunia berapa lama sih kita nikmati? Sampai mati, Pak. Kan itu aja. Mati berapa lama lagi? Tidak tahu. Paling lama 60 tahun, 70 tahun udah selesai. Lewat 70 tahun kalau masih hidup tidak enak. Kenapa? Gigi udah empong. Wajah udah berkerut. Uban udah bertaburan. Kulit udah kendor. Mata udah kabur. Duduklah menjur. Gitu ya. Makan lacok bubur. Tadu-tadu dake ke kubur. Tidak enak lagi. Tidak enak. Datang cucu kita nanti bawa es krim. Nek mau nek. Mau makan ingat gula darah saya naik ntar nih. Datang cucu coba kacang goreng. Kek mau kek. Aduh kaki udah gue gigi. Tidak enak. Hanya puluhan tahun. Habis itu mau nggak mau. Suka nggak suka. Rela nggak rela. Siap nggak siap. Maut datang. Disiapkan 1001 alasan pun kita buat di sebuah diari khusus ketika dia datang kasih. Nih alasan gua, lapor dong sama Tuhan lu, jangan cabut lu nyawa gua sekarang. Nggak bisa. Ya toh? Bisa ditolak? Bisa dipercepat? Bisa diperlambat? Tapi dia pasti. Apakah mati itu akhir? Apakah mati itu akhir, Dek? Tidak. Oh mati selesai urusan? Enggak. Mati baru awal. Itu makanya orang Islam disetting otaknya mati bukan akhir. Maka jangan pernah terjebak oleh setan memperlihatkan kalian baygon ketika stres. Kenapa? Kemarin ada bahasa dari si dia, lo, gue, stres. Tuh kalian baygon, mati selesai urusan. Enggak. Mati baru awal. Habis itu ada alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai dunia kiamat. Berapa lama lagi kiamat? 2012 sudah lewat. Kalau saya tanya dulu 2011 sama anak-anak SMA mahasiswa, Pak, tahun lagi Pak, kenapa? Nunggu 12. Sekarang nggak ada lagi 12. Nunggu 13 nggak pernah ada. Nggak ada bulan 13. Kapan dunia kiamatnya? Walau alam. Masih lama? Masih. Paling tidak 40 tahun lagi kiamat tidak akan terjadi. Kok Ustaz tahu? Sprindik malaikat bocor. Karena kata Rasulullah, selagi masih ada orang nyebut nama Allah di bumi ini, kiamat tidak akan terjadi. Satu mulut menyebut nama Allah menunda kiamat 40 tahun. Tadi masih salat nggak subuh? Masih. Berarti kiamat tertunda 40 tahun tuh. Kalau mulai nanti siang tidak ada orang lagi sholat. Kalau nanti sholat Jumat lagi, mundur lagi 40 tahun. Kalau sore sholat lagi, mundur lagi. Kapan kiamatnya? Berarti kalau lama kiamat, makin lama kita di alam kubur. Benar tak? Pertanyaannya, alam kubur kita di mana? Taman surga atau liang neraka? Benar taman surga. Gimana mau dapat taman surga? Salatnya aja sering lupa. Aurat sering terbuka. Mulut sering bohong, mata sering melotot di YouTube yang macam-macam. Masuk surga apa masuk neraka tuh kayak gitu? Dipanggil salat, dengar sama telinga, kata as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada. Lalu kita jawab apa? Tuh salah tuh omongan lu. Harusnya tukar.
Apa tukarnya? Tidur lebih baik daripada sholat. Gitu. Dipanggil sama salat kita cuekin, dipanggil Allah kita cuekin. Tapi coba kalau memanggilnya gempa gunung talang, lari semua, hilang alasan semua. Gimana coba alam kuburnya menjadi taman surga kalau salat lalai? Jangankan ninggalin salat, lalai saja kita salat tempatnya di mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an. Hafal toh. Kirain cuma adik-adik anak SD di Padang aja yang hafal surat itu. Hafal juga kami Pak orang Solo nih, gitu ya. Tahu artinya? Tahu. Neraka wail bagi orang yang lalai salat. Jangankan ninggalin salat, lalai. Kalau ninggalin salat nih, sekali tinggal itu 60 tahun kita dibenamkan dalam neraka syakar. 60 tahun akhirat, sehari akhirat 1000 tahun dunia. Coba hitung seminggu ini berapa kali tinggal salatnya? Kali 60 tahun, kali 1000 tahun, kali 365 hari. Itu kalau sekali tinggal. Kalau tinggal 5 kali, lalai masuk neraka wail. Di neraka wail itu neraka paling ringan, malaikatnya paling ramah. Kita dikasih jus di sana. Apa bahasa Inggrisnya rumah? Haus katanya gitu ya. Datang teh kita. Bersih malaikat azab. Apa isinya? Air nanah dan darah yang dibusukkan 1000 tahun akhirat. Kalau masih mau ninggalin salat, masih mau lalai salat, boleh. Besok kan mau korban tanggal 15 nak? Nah, tampung darahnya itu masukin ke botol, busukin di rumah agak 6 bulan. Itu busuknya minta ampun. Kalau dulu bagi kami di kampung-kampung itu anti babi di sawah lagi. Bawa seperti itu biar dia takut. Kalau besok kita dipanggil azan subuh, malas bangun, buka tutup botolnya, cium. Oh, gitu ya. Atau nanti masih lalai salat boleh, sampai di rumah cari anak tetangga kita yang sedang sakit bisulat. Tahu bisulah? Lahado puncak kunyang dia itu apa? Nampak anak-anak muda itu beko di rumah, panggilnya, dek, sini dek, mau nggak saya kasih duit? Kakak kasih duit, mau nggak? Tapi kita tukaran ya, barteran. Sama apa? Tuh. Maka tuang, yang dipuncak tuang. Ah tukar, tidak kakaknya subuh barasanya. Dakil semua ambil penyidik itu tuang. Pencet jut. Ambil setetes ini lah, tetes. Bayangkan tadi subuh kita lalai salat, dipanggil jam 5 datang setengah 7, lalai tidak? Bayangkan kemarin kita lalai salat zuhur, dipanggil jam setengah 1, kita setengah 3 baru salat, lalai lagi. Ambil astetetes, cipu dah kiat kayak doang. Pejamkan mata, nikmati. Mantap, ya. Mantap. Kalau sudah berani menciumnya, baunya apa? Menanu-nanu. Keluarkan lidah, pejamkan mata. Coba senggolkan dikit. Ada asinnya, ada pahitnya, ada apa lagi? Jijik. Pasti jijik. Bayangkan dek, kalau baru busuk 2 hari di kaki orang masih hidup, begitu busuknya. Kalau dibusukkan 1000 tahun akhirat di kolam khusus di neraka Allah gimana? Kata Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, bagaimana sih baunya kira-kira? Dia tidak bisa memanjali harga kalian dulu, cik Rasulullah. Jangankan meminumnya segelas, seloki, gitu ya. Cik Nabi, kalau seandainya sekarang jatuh setetes saja nanah minuman ahli neraka wail itu ke bumi, mati semua penduduk bumi karena busuknya. Kalau 2 tetes alay. Tenggelam bumi pada busuknya. Adik-adik, Ustadz kebetulan alhamdulillah banyak punya pengalaman spiritual di tempat musibah. Ketika tsunami di Aceh udah lahir belum? 2004. Udah ya. Ustadz hampir sebulan di Melabuh. Jadi koordinator relawan sipil di sana. Kalau mayat itu udah ditemukan lebih 2 minggu, itu udah lunak semua. Nampak kejepit, kakinya nampak, tapi badannya tenggelam di tanah, tertimpa pohon. Kita tarik, copot tuh kakinya. Bajunya nampak, tapi ini tertutup, kita paksain narik baju tuh, tulang-tulang ini rontok semua. Kalau diangkat kaki sama tangannya,
Daging bagian punggung ini tinggal di ini semua. Begitu lunaknya. Dan itu busuknya minta ampun. Bercampur jenazah manusia membusuk dengan bangkai binatang itu. Dimanapun kita buat tenda, lalatnya minta ampun banyak. Busuk. Kalau penjijik tidak akan bisa makan di situ. Ustadz hampir 1 bulan jadi koordinator di Maulabuh, daerah yang paling parah. 40.000 mayat bertemu di sana. Dan ketika Merapi meletus di Jogja juga Ustadz sampai ke situ. Sampai ke makamnya Mbah Parijan itu. Ya, Kali Gendol, Cangkringan itu tuh Ustaz kunjungi semua sampai ke puncak Merapi itu. Udah di stop oleh tugas di sana baru kita balik. Tapi apa yang menarik, banyak sekali pengalaman spiritual di situ kita lihat. Ternyata apa yang kita banggakan sekarang tidak bernilai kecuali ibadah. Dan bagi Allah kalau sudah berkehendak semuanya mudah. Contoh di Maulabuh itu ada bapak-bapak yang selamat sudah masuk putaran air tsunami. Masuk air tsunami. Berdoa dia dalam putaran air yang begitu kencang. Karena ada terowongan udara di dalam yang mutar bersama dia. Doanya 2 aja, ya Allah. Kalau di sini ajal saya, matikan saya dalam keadaan beriman. Saya hidup karena ketetapanmu. Tapi kalau belum di sini ajal saya, ya Allah, saya yakin Engkau punya cara menyelamatkan saya dari musibah ini. Karena Engkau yang mendatangkannya untuk kami. Udah, pilihannya 2. Kalau ajal saya, matikan saya beriman. Kalau tidak, Engkau pasti punya cara nyelamatin saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Begitu dia selesai berdoa, udara kalau ditekan kan pengen keluar. Bola ditekan. Sup! Ada celah. Bersama udara meloncat ke atas, dia terpelanting ke atas, jatuh lagi ke air, di bawahnya sudah hanyut jadi gen kosong beberapa buah alat rumah tangga. Dia pegang, ikut dia. Menyuruh lagi kering, udah, berhenti selesai, selamat. Tapi ditemukan ada seorang pejabat, kepala dinas, pengusaha saumil kayu sukses di Maulabuh, meninggal, itu memeluk berangkas uang. Kira-kira untuk apa lagi? Ditemukan seorang akhwat, wanita soleha, pakai jilbab rapi, pakai rok dalam, itu meninggal seperti orang tidur, wajahnya bersih, gak ada lumpur sedikit pun. Tapi ditemukan anak muda yang tidak berpakaian meninggal kaku dalam keadaan bermaksiat. Alhamdulillah. Apakah kita tidak takut kira-kira ketika dipanggil azan, hayya 'alas shalah, lalu kita bilang taruh salah, sedang begitu mati datang, mati kafir, mau tidak? Di jalan kita dipanggil azan, tangguang 2:30 usah lebih kau sampai di rumah, sedang di atas angkot, kecelakaan angkot kita. Kayak kecelakaan di Pasar Usang, mobil mereka pergi sekolah pagi hari dicegat oleh travel. Pagi pamit ke orang gaek, masih cium tangan, Pak bis pelayot. Jam 10 mamanya pingsan, dapat telepon dari polisi. Bu, ini anak ibu sekolah di SMA 1 Lubuk Alung. Ya. Bu, bisa datang ke Lubuk Alung ke puskesmas. Ada apa Pak? Kami dari kepolisian, anak ibu terjadi kecelakaan. Sampai situ anaknya sudah ditumpuk dengan teman-teman lain, sudah meninggal tak bernyawa. Ingat peristiwanya 2 tahun yang lalu? Belum sekali lalu dicegat oleh travel, bergelimpangan. Saya punya dokumen lengkapnya itu, mereka ditumpuk, bergelimpangan, mobilnya sudah peknya semua. Padahal pagi itu masih tersenyum. Maka kira-kira apakah kita akan sukses akhirat kalau salat kita tinggalkan? Apakah kita sukses akhirat kalau belajar hanya mencari nilai, menghalalkan segala cara? Apakah kita sukses akhirat kalau aurat kita kembali kita buka keluar dari gerbang sekolah? Ke sekolah karena SK Pak Kepala Sekolah, wajib jilbab, SK Wali Kota, kita siap. Sebenarnya mana yang dulu, SK Allah apa SK Kepala Sekolah? Mana lebih kita takuti, Kepala Sekolah, Wali Kota atau Allah? Lalu kenapa kita tidak pakai jilbab juga ketika jalan-jalan sore? Kenapa kita ganti? Hanya gara-gara rambut kita cantik, dirawat pakai Rejoice Long. Yuk kita ke salon yuk. Enggak kata mama kafenya buka 48 jam lagi. Kenapa coba? Ini Ustadz kok hafal iklan ya? Emang Ustadz tukang iklan? Ustadz gaul itu nggak boleh tell me, tau nggak? Harus kenal dong sama gayanya anak muda. Adik-adik coba. Mestinya apapun yang mau kita lakukan, jadikan kata doa tadi sebagai ukuran.
Doa kita sukses dunia, sukses akhirat, selamat dari neraka. Belajar, saya mau sukses dunia. Iya, mau juara 1, mau juara umum kalau perlu. Mau bisa sekolah tanpa tes nanti ke ITB, ke UGM, ke Unpad. Mau nggak? Kalau perlu ke North University Singapura. Sekolahnya diundang khusus. Mau. Tapi buat apa itu kalau di akhirat kita nggak sukses? Buat apa itu kalau di akhirat bermasalah? Nilai haram kata Allah. Nilai jimat, nilai contek. Padahal belajar itu ibadah tidak? 1 jam saja kita duduk di ruangan kelas itu belajar matematik. Niat dari rumah matematik, hari ini IPA, hari ini bahasa Inggris, hari ini nggak ada agama belajarnya. Niatnya karena Allah, melangkah dari rumah 7 jam belajar di sekolah hari ini. 7 apa 6? 8 jam pula lagi belajar. Kalau niatnya lillahi ta'ala, 1 jam duduk di ruangan kelas itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kalau orientasi kita akhirat, insya Allah dikasih tugas sama guru PR di rumah, kita ucapkan terima kasih. Bu, makasih ya bu, banyak PR ibu lagi ke kami gini, lo mana ibu ke kami. Bah, kau macam anda, kan kecil ustaz, membuat PR itu ibadah bu. Cie PR sampai jam, sampai PR saja, nggak ada PR kami pahala 1000 rakaat salat. Kalau tidak ada PR, nonton TV kami dosa panen. Kalau tidak ada PR, sikiting kami di HP, dapat dosa tangan kami. Dia ada PR, buat tugas kami mengalir pahala tadi. Banyak-banyak sekali PR untuk kami bu, banyak pahala kami. Begitu mestinya kalau kita mikirin ibadah. Jangan sebaliknya, dia dikasih PR ya bu. Iyo, Ananda, kan udah pukul 3 nih, banyak latihannya. Ya bu, di belakang mati ibu cepet ke PR saya. Salah niat kita kalau begitu deh. Kalau kita ibadah insya Allah di sekolah pakai jilbab, janjian sore pun pakai jilbab insya Allah. Kenapa? Emang Allah ada di sekolah aja? Emang malaikat rakib dan atid ada di sini aja? Emang dia nggak ada di ketika kita mojok di apa namanya Taman Hutan Raya Bung Hatta? Ketika kita mojok di gor dekat yang gelap-gelap malam mingguan, jalan-jalan janjian karena SMS naik motor berduaan, lari motor lari 20 tapi pegang 2000 km per jam. Lebih kuat lo bodoh paci di pesawat leh. No? Kenapa begitu pegangnya pak? Kan jalan bahagia pak. Singgah di tempat sepi, pertamanya jauh, dan itu dekat-dekat. Yuk sebentar cari belakang. Pak, kau cari ke belakang. Cari Satpol PP, ada tak? Kalau nggak ada Satpol PP, aman, kakek-kakek, aman. Setan aman tak? Malaikat aman tak? Neraka aman tak? Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan berubah. Di sekolah begini, di pasar pun ketemunya begini. Jangan di sekolah tutup aurat. Kalau pasar, buka lagi semua. Pakai baju you can see lagi, pakai celana ketat lagi, pakai bibir lagi. Oh, itu